Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore rekan-rekan semua. Nama saya Bayu Saputra dan saya mewakili tim kami dalam presentasi ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video yang menjelaskan tentang proses ETL atau Extract Transform Load menggunakan Pentaho. Proses ETL sangat penting dalam pengolahan data karena memungkinkan kita untuk mengambil data dari berbagai sumber, mengolahnya sesuai kebutuhan, dan memuatnya ke dalam sistem penyimpanan. Dalam video ini, setiap anggota tim akan menjelaskan bagian-bagian penting dari proses ETL. Mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu download dan instalasi Pentaho yang akan disampaikan oleh Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siraj Nurul Bilhaq. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau sebuah cara install Pentaho. Teman-teman bisa langsung akses aja website dari Pentaho itu sendiri untuk mendownload. Cuman saya di sini tambahkan URL tambahan di sini setelah .com ya. Di sini ada /pentaho-developer-edition. Nanti teman-teman langsung diarahkan untuk mengisi sebuah formulir. Teman-teman bisa isi, lalu bisa klik download now. Nah, nanti di sini teman-teman boleh langsung klik aja button yang ini. Nanti diarahkan untuk memilih varian dari Pentaho, tapi untuk di video ini saya akan memilih yang ini, Pentaho Data Integration. Teman-teman bisa klik download aja. Oke, sambil menunggu ini download, saya mau memberitahu bahwa Pentaho sendiri itu aplikasinya tidak bisa berjalan jika di laptop atau PC teman-teman nggak ada yang namanya JDK, Java Development Kit. Jadi sambil download softwarenya, teman-teman juga download Java atau JDK. Teman-teman bisa akses URL ini, lalu pilih sesuai OS yang teman-teman pakai. Sini ada Linux, macOS, Windows. Lalu download sesuai versi yang OS teman-teman pakai. Oke, ini sudah ada yang tadi file saya download. Biasanya saya ini pindahkan dulu ke directory C. Lalu teman-teman bisa ekstrak aja langsung foldernya di sini. Nah, nanti juga teman-teman coba install dulu JDK-nya sebelum untuk menjalankan. Nah, setelah itu JDK-nya udah diinstal, silakan buka folder yang tadi diekstrak ya. Nah, nanti teman-teman cari file yang namanya spoon.bat. Teman-teman bisa klik 2 kali aja, tunggu sampai software Pentaho-nya muncul. Nah, muncul seperti ini, ditunggu aja sedang loading. Ini kita sudah berhasil untuk mendownload Pentaho. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadrian Warsidik Juanda dengan akhiran NIM 1102. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstrak di Pentaho menggunakan PostgreSQL. Pertama-tama buka terlebih dahulu PGAdmin 4 yang merupakan GUI untuk PostgreSQL. Lalu kita bisa login menggunakan password yang sudah kita punya untuk PostgreSQL-nya. Lalu kita create database baru, klik kanan create database. Lalu kita beri nama database tersebut learn ETL. Kita save. Nah, lalu kita bisa membuat query baru. Saya di sini akan mencontohkan membuat query tabel untuk student dengan lengkap data-datanya yang sudah terisi sebanyak 20 data. Lalu kita execute. Nah, di sini sudah berhasil untuk insert data. Lalu setelah itu kita bisa mendownload JDBC terlebih dahulu untuk PostgreSQL agar bisa terhubung dengan Pentaho-nya. Kita klik download, klik keep, lalu pindahkan hasil downloadnya ke direktori. Nah, di sini ya, ke direktori Pentaho-nya yang sudah diekstrak terlebih dahulu di awal. Di folder lib, klik paste. Nah, setelah mengpaste ke folder lib, kita balik lagi ke folder data integration, lalu membuka Spoonbat. Kita tunggu. Nah, lalu di sini pada folder transformation kita klik new, lalu kembali ke view, kita klik database connection, klik new. Lalu kita pilih PostgreSQL, hostname-nya localhost, database name-nya tadi learn ETL, nomornya sudah benar, lalu username-nya Postgres, passwordnya sesuai masing-masing kalian. Untuk connection name-nya bisa bebas, jadi kita namakan saja PostgreSQL connection. Kita tes. Nah, sini sudah oke, berhasil, lalu kita klik oke. Lalu pada panel design kita bisa buka folder input, lalu klik tabel input. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali pada tabel input. Lalu di sini kita bisa menulis select bintang from student untuk mengambil seluruh data dari tabel student. Lalu kita klik preview, atur jumlah baris yang akan ditampilkan. Klik OK, lalu di sini sudah berhasil muncul seluruhnya. Jika sudah berhasil, berarti ekstrak telah berhasil dan bisa melanjut ke tahap transform. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Jibril Tadilaga. Saya dari kelas IF 22A dengan NIM akhiran 1274. Saya di sini akan melanjutkan proses ETL, yang mana saya akan menjelaskan proses transformation data. Di sini rekan saya telah mengekstrak data dalam proses table input di dalam Canvas. Nah,
Proses transformation data yang akan saya terapkan yaitu adalah dengan skenario sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membuat baris data yang tidak konsisten menjadi lebih konsisten. Terus berikutnya itu menambahkan kolom baru yaitu kolom age berdasarkan kolom yang sudah ada yaitu kolom birth date. Terakhir, menghapus satu kolom yang tidak diperlukan. Pada skenario ini, misalnya kolom yang dihapus itu adalah kolom birth date. Pertama-tama kita cek dulu datanya seperti apa biar lebih jelas. Di sini ada 6 kolom. Ada ID, full name, birth date, gender, program studi, dan NIM. Di sini terlihat bahwa kolom gender itu tidak konsisten. Ada kadang male, kadang laki-laki. Ini campuran bahasa Inggris dengan Indonesia. Lalu untuk perempuan itu female, ada perempuan. Jadi kita seragamkan saja menjadi menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya mungkin nanti di sini akan tambahkan kolom baru. Kalau itu kolom age yang mana value-nya itu berdasarkan kolom birth date. Dan terakhir kolom birth date yang ada di sini kita hapus. Untuk menambahkan kolom baru dan membuat data yang tadinya tidak konsisten menjadi konsisten, kita bisa menambah suatu proses namanya di sini, yaitu modified JavaScript value. Tinggal dicari di sini JavaScript. Di sini di bagian scripting, modified JavaScript value kita masukkan ke dalam canvas, lalu kita hubungkan ke table input. Oke, mungkin kita buka. Pertama kita komentar dulu di sini yang memperbaiki inkonsistensi data. Setelah itu kita tulis skripnya. Jadi logikanya adalah ketika kolom gender ini tuh value-nya adalah dalam barisnya itu adalah laki-laki, kita ubah jadi male. Kalau perempuan kita ubah jadi female. Jadi kita tulis aja logikanya langsung if buka kurung tutup kurung. Script yang di sini adalah script JavaScript. If gender sama dengan laki-laki. Kurang law tutup kurawal. Kalau laki-laki kita jadikan male. Kalau perempuan else if gender sama dengan perempuan kita jadikan dia female. Jangan lupa string female. Oke. JavaScript di sini beda dengan JavaScript pada umumnya. Kalau di JavaScript yang tahu kita wajib pakai titik koma, kalau nggak dia error. Lalu di JavaScript yang tahu juga tidak ada namanya sama dengan 3 kali. Jadi terbatas, cukup sampai 2 kali saja sama dengannya. Oke, untuk mengecek kita tes script dulu aja apakah ada error. Oke, kalau seperti ini tidak ada error. Lanjut ke sini field name. Karena kita di sini tuh untuk mendefinisikan kolom apa yang kita ubah, yaitu kita mengubah kolom gender. Nah, isi dari kolom yang kita ubah itu adalah string, ya. Itu pakai kutip string. Length sama precision-nya kita skip. Rename-nya, kalau yang rename itu kalau misalnya gendernya itu mau kita ubah nama kolomnya, tapi tidak perlu, kita skip aja. Di sini replace value field name or rename to. Jadi di sini itu kita karena kalau kita pilih yes, kita pilih yes. Jadi yes ini tuh berfungsi bahwa kita tuh tidak akan membuat kolom baru. Nah, kalau no kebalikannya. Kalau yang n ini kebalikannya, dia akan membuat kolom baru. Kita lanjut aja ke menambahkan kolom baru. Menambahkan kolom age gitu. Untuk menambahkan kolom age, kita ambil berdasarkan kolom birth date.
Nah, jadi logikanya adalah kita buat dulu variabel, misalnya today. Kita buat variabel today itu adalah new date. Jadi variabel today ini isinya adalah tanggal hari ini, yaitu yang mana tanggal di mana video ini dibuat, 14 April 2025. Oke, lalu kita masukkan var month today. Nah, kita ambil variabel month today itu berdasarkan isi variabel today. Nah, jadi month today ini untuk ngambil bulan dari tanggal. Oke. Setelah itu baru kita bikin logika if di sini. Logika if. Jadi untuk logika if ini berfungsi if month today itu kurang dari month birthday. Nah, month birthday, maka kita kasih perintah var age sama dengan year. Nah, kalau tadi kan pakai function month untuk ngambil bulan, kalau ini function year untuk ngambil tahun. Jadi tahun sekarang dikurang tahun tanggal lahirnya. Birthday, sorry, bukan seperti ini, birthday-nya seperti ini. Oke. Kurang 1. Oke, jadi ini fungsinya untuk apa? Jadi isi variabel age ini itu adalah tanggal tahun hari ini dikurang tahun lahirnya dia dikurang 1, karena kalau misalnya bulan lahirnya itu lebih kecil daripada tanggal lahir, kalau misalnya bulan hari ini itu lebih kecil daripada bulan tanggal lahir, itu artinya dia belum ulang tahun. Jadi kita kurangin 1 gitu. Terus kita logika lainnya itu else. Langsung saja else kita copy dari sini. Kita hilangin kurang satunya. Nah, tak lupa untuk mengubah datanya, kita di menu fields ini, di bagian fields ini, field name-nya kita ambil dari variable age. Variable age ini yaitu rename-nya kita nggak usah isi, kita skip, dia tuh integer. Ininya karena membuat kolom baru kita jadi no, ininya no. Length precision-nya juga kita skip, kita tes script dulu sebelumnya. Kita oke, tidak ada error. Kalau kayak gini langsung aja kita run. Kita preview data. Nah, di bagian preview data ini datanya sudah terlihat. Kita lihat dulu kolom gender. Datanya semuanya sudah male female semua. Oke. Jadi sudah tidak ada laki-laki dan perempuan ya. Ini sudah konsisten berarti. Yang kedua yaitu age-nya. Nah, di sini ada kolom baru nih, kolom age. Di sini 25 usianya. Kita coba hitung. Ini Andi Wijaya itu lahir tahun 2015 Januari. Ya, ini kalau ini format tanggal Eropa ya. 15 Januari tahun 2000. Nah, berarti dia udah ulang tahun nih. Nah, sekarang tahun 2025 kurang 2000 yaitu usianya 25. Oke, benar, 25 tahun. Kita cari yang belum ulang tahun, contohnya ini. Nah, ini bulan Oktober. Sekarang bulan April, berarti kan belum ulang tahun ya. Dia lahir tahun 1999. Sekarang tahun 2024, 14 April 2024. Jadi usianya 25 tahun. Nah, betul nih, karena dia belum ulang tahun. Gitu. Iya ya, harusnya kalau dia udah ulang tahun itu usianya 26, karena belum ulang tahun jadi 25. Oke, selanjutnya menghapus kolom birth date. Untuk menghapus kolom kita pakai proses namanya select value.
select values, kita tarik ke canvas, proses select values, lalu kita hubungkan, salah. Maaf, ulang. Select values yang kita tarik, select values ini kita hubungkan ke modified JavaScript values. Oh, Masya Allah. Nah, susah banget keluarnya. Sorry, salah. Nah, ya Allah, susah banget. Nah, bisa. Nah, gini coba. Nah, kita klik 2 kali select values-nya, lalu kita masuk ke bagian remove, kita isi field name dari remove, kolom apa yang mau kita remove, yaitu kolom birth date. Oke, kita jalankan lagi. Nah, kita lihat apakah birth date masih ada, dan yap, kolom birth date sudah tidak ada. Oke, mungkin sekian proses transformation data ya. Proses selanjutnya adalah proses load. Proses load ini kita akan mengekspor, istilahnya ya, mengubah dari data yang ada di sini kita load ke format CSV ataupun Excel, pun keduanya. Kita bisa langsung saja proses load. Saya di sini kalau untuk CSV saya pakai text file input, text file output. Lalu untuk Excel saya bisa pakai Excel Writer. Oh, nih Microsoft Excel Writer. Nah, keduanya ini langsung saja bisa dihubungkan ke proses transform yang terakhir, yaitu proses select values. Kita mulai ini kalau ada kayak gini kita distribute aja langsung. Kita mulai di proses Microsoft Excel Writer. Nah, ini kita langsung browse aja di sini, mau disimpan di mana filenya. Kalau saya udah nyiapin folder, halaman ini saya copy alamatnya, saya pastekan ke sini, enter. Nah, di sini saya ingin Microsoftnya, Excelnya itu yang format XLSX, saya namakan itu output. Oke, ini udah seperti ini, saya klik OK. Lalu untuk text file output, ini extension ini saya ubah jadi CSV, lalu browse dulu mau disimpan di mana filenya. Lalu ini juga ubah jadi CSV, saya ketik jadi output. Oke, tinggal kita run ulang. Run, set. Oke, ini prosesnya berhasil semua. Dan setelah kita lihat di sini sudah ada nih output. Yang satu berbentuk CSV, yang satu berbentuk Excel. Keduanya bisa dibuka dengan sangat tanpa ada masalah apapun. Yap. Ini itu saja proses loadnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan setiap prosesnya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami tentang ETL menggunakan Pentaho. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai setiap tahap dari proses ETL, mulai dari pengunduhan dan instalasi hingga ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data atau load.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.